gelap ini guys. Jam berapa ya? Jam 7. Kita potong lagi ya ini. Ini banyak truk sini. Ini tanjakannya curam ya teman-teman. Kalau di kamera memang kayaknya datar, tapi kalau kita langsung ke sini, wah, horor nih teman-teman ya. Ini namanya tebing batu ya. Kita kesini aja deh. Ada yang kontong guys, kasihan tuh. Allahu Akbar. Kita mulai start dari kilometer 9 ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman semua pada sehat walafiat dan tentunya dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita coba akan road trip kembali ya menuju ini cukup jauh ya, long trip lah kita ya. Untuk hari ini kita jam 14:23 dengan tujuan long trip kita ke Bandar Lampung teman-teman. Ini udah lampu hijau, kita jalan ya. Untuk jarak waktu tempuh ke Bandar Lampung lebih kurang berapa jam ya tadi ya? Kalau kilometernya itu sekitar 576 km. Nanti coba kita lihat di Google Maps ya. Dengan waktu tempuh itu sekitar 14 jam 10 menit. Nah, tapi kita tidak langsung ke tempat tujuan ya teman-teman ya. Kita akan berhenti nantinya pada saat ketemu malam ya. Jadi estimasinya kita akan menginap di Kabupaten Kaur ya. Jadi sekarang jam 2 ya, lebih kurang jam 2. Nah, prediksinya kita tiba nanti jam 18.30 atau ya jam 7 lah, karena kita nggak ngebut-ngebut banget ya, kita santai saja. Nah, kita seperti biasa berangkatnya nih nggak bertiga nih teman-teman ya. Nah, kita berangkatnya si endut kita, Ade Pandi itu nggak bisa ikut ya karena harus sekolah. Saya ditemani oleh Bunda L ya. Nah, mungkin untuk kedepannya kita akan tetap terus di jalur Jalinbar ini ya. Dan tujuan kita nanti untuk etapa pertama ini di Kaur, dan kita menginap dulu 1 malam, dan besok paginya baru kita jalan lagi menuju kota Bandar Lampung. Oke teman-teman, selamat mengikuti perjalanan kami. Let's go. Kita sedang mencari ini ya teman-teman, apa namanya ini, Alfamart ya, karena stok minuman kita juga belum ada ya, belum sempat belanja tadi. Jadi nanti kita kalau ketemu Alfamart ataupun Indomaret ya, kita berhenti sebentar untuk beli air mineral. Seperti biasa, cuaca pada siang hari ini sangat terik ya. Temperatur mungkin di kisaran 30-31 derajat Celcius. Namun di arah depan itu sudah kelihatan mendung, awan sudah abu-abu ya. Sepertinya sore mungkinnya akan hujan atau nanti malam ya. Karena di beberapa hari ini, khususnya di wilayah kota Bumi Merah Putih ini, hujan itu seringnya subuh ya. Malam hari dan menjelang subuh. Mana ya?
Ini adanya Indomaret nih. Alfamart di ujung lagi ya, dekat bandara. Nah, jadi untuk cuaca mudah-mudahan tidak ada hujan ya, karena kalau hujan juga sedikit memperlambat perjalanan kita. Gitu teman-teman. Arus lalu lintasnya cukup ramai ya, menuju ke arah selatan ini ya. Ini pertigaan menuju ke air Sebakul kalau kita ke kiri gitu. Atau ke daerah Gedung Merah Putih ya. Jadi kita tetap lurus di Jalan Jalimbar. Teman-teman, di depan kita ada Alfamart, kita berhenti sejenak ya untuk beli air mineral. Tapi kok rame banget ya. Bisa parkir nggak nih? Ada tukang parkir lagi. Emang di situ ada lagi ya? Ada atau di ujung lagi ya? Rame tadi teman-teman, kita nggak bisa parkir ya, jadi kita gas aja lagi ke depan ya. Di depan tuh masih banyak kayaknya. Sebelah kiri Wisma Haji, komplek Wisma Haji ya Neng. Kalau ada yang mau berangkat menunaikan ibadah haji nih, sebelah kiri ini ya wismanya. Nah, di depan ini ada gedung BMKG ya. Gedungnya itu di atasnya ciri khasnya bulat. Nah, ada bulat seperti bentuk bola ya. Kemudian sebelah kanan, ya kanan kita di sini ya. Nah, ini ada bandara ya. Bandara Fatmawati Soekarno. Goodbye Bandara Fatmawati Soekarno. Kita berhenti dulu di sini ya. Kita beli jajan dulu lah. Beli jajanan. Terutama air mineral ini, karena belum ada stoknya kita di mobil nih. Oke, kita standby sebentar. Oke teman-teman, kita barusan mampir nih di Alfamartnya daerah Betungan ya. Tadi kita jajan air mineral dan ya snack-snack kecil ya, buat di jalan biar nggak bosen, biar nggak boring ya. Karena perjalanan kita cukup jauh ya. Ini menuju ke Kaur itu kita tempuh kurang lebih 4-5 jam ya. Lampu merahnya mati, oke, jalan kita. Oke, mati. Ini kalau kiri kita ke gerbang tol ya, gerbang tol Bengkulu Tapok Penanjung. Kita gas lurus lagi ke Jalan Jalimbar. Teman-teman, ini ada yang hajatan lagi nih. Tadi udah ada 3 di sana ya, nggak ke rekod sama kita. Nah, ini yang kita rekod yang ini aja nih. Wis, dangdutan guys. Ini dangdutan sore hari ya. Jadi sini kalau orang hajatan itu sampai malam biasanya guys. Aduh, ini anak-anak ini nggak pakai helm. Ini yang rawan laka. Ini masuk apa ya sini? Oh, ini daerah Pasar Ngalam. Nah, kita udah memasuki daerah Pasar Ngalam ini guys. Tapi dia ke kanan ya, Pasar Ngalam, kita menuju ke kiri, kita lurus ya. 2 minggu yang lalu kita sempat juga lewat sini ya. Kita trip tipis-tipis ke arah Kabupaten Seluma. Tepatnya itu di bendungan yang pemandian ya, bendungan pemandian yang viral itu ya. Jadi setelah 2 minggu itu, cuman kita nggak mandi kemarin dah. Sindut juga merajuk, dia dari sana sampai ke rumah itu nggak mau bicara dia.
Jadi minggu ini kita udah gas lagi, kita arah sini. Tapi beda cerita ya, lain cerita. Gitu teman-teman. Nanti kita hitung ya ada berapa nih. Kita lewat dari sini sampai ke Kaur, berapa yang hajatan ya, ataupun yang pesta ya. Jadi ada 3 yang terekam tadi, cuma 1 ini yang di sini tadi ya. Oke, lanjut lagi kita ke arah mana ya? Arah ke timur ya kita nih ya. Karena kita tidak berlawanan dengan matahari yang akan tenggelam ya. Jadi matahari itu di belakang kita, dan enaknya gitu kalau jalan sore arah ke wilayah Bengkulu Selatan ini kita tidak melawan matahari ya. Jadi kita membelakangi matahari. Jadi untuk perjalanannya cukup nyaman lah. Dan mudah-mudahan aja nih tidak ada hujan ya. Biar schedule kita itu pas sampai di Kabupaten Kaur kurang lebih jam 7 malam ya. Gitu teman-teman. Lanjut. Sudah sampai di daerah Seluma ini teman-teman ya. Ini ada simpang 7 apa simpang berapa nih ya? Itu 2, 3, 4, harus simpang 4 sih. Terus terus. Ini mobil truknya nggak pada mau minggir, ini kita ngambil jalur kiri guys. Nah ini seperti biasa kemarin juga kita lewat sini ya, waktu berkunjung ke ini ya, bendungan, pemandian bendungan ya. Nah, kita kemarin sempat istirahat sholat zuhur di masjid ini yang di atas ini ya. Gas aja. Oh, bisa bahaya nih, tangganya mental. Kabupaten Seluma. Kalau normal sih jaraknya ditempuh dengan 1 jam 15 menit sih, 1 jam 20 menit lah. Kita udah hampir sejam. Nah ini masjid yang kemarin kita sholat sini ya teman-teman, belah kiri ya. Nah ini gerbangnya, kemarin kita sholat sini 2 minggu yang lalu. Untuk cuaca ini sedikit mendung ya, matahari juga udah mulai kelihatan hilang. Mudah-mudahan tidak hujan. Nah itu ya, kita ke kiri guys. Nah tempat pemandiannya itu irigasi, bendungan irigasinya ini di sebelah kiri nih ya. Kayaknya kalau dia teduh gini rame yang mandi itu, udah kayak es cendol aja ya di dalamnya itu. Nanti kita lihat ya. Nah ini di depan ini guys, ini kayaknya banyak pada mau mandi nih sore ini. Banyak anak-anak juga yang mandi di sini. Nah, ini sebelah kiri ya, kita nggak bisa ambil gambar. Oh udah mulai rame nih. Udah rame tuh sebelah kiri tuh, keren itu teman-teman. Ini ada lagi nih di depan guys yang hajatan nih. Berarti berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4 guys dengan ini. Harusnya ada 5 ya. Satunya tadi baru acara ya,
acara pernikahannya. Sedikit macet di sini. Oh, ini juga baru akan mulai nih kayaknya besok mungkin nih. Ya, malam ini atau besok ini sound systemnya baru turun nih. Dia udah pasang ininya ya, rigging, speaker rigging. Ini tempat penerima tamunya nih memanjang gini guys, karena memang tidak ada halaman gitu ya. Jadi numpang di halaman-halaman tetangganya gitu kan ya. Nah ini, oh ini ada satu lagi. Nah, berarti udah 6. Udah 6 yang hajatan guys. Ini udah selesai kayaknya. Udah selesai yang ini kayaknya. Udah beres-beres. Ini baru sampai Seluma aja nih guys. Masih di Kabupaten Seluma, ini belum sampai ke Kaur ya. Tapi kalau ke Kaur kita udah malam nanti. Kita mau sholat asar dulu, kita nyari masjidnya. Teman-teman, kita masih berada di jalur Jalan Lintas Barat Sumatera ini ya. Ini jalannya kita hutan-hutan ya. Nah, kiri kanan nih didominasi oleh hutan-hutan ringan ya. Posisi sekarang kita nih berada di kilometer berapa ya? Pokoknya daerah apa namanya? Kecamatan Talo mungkin ya. Nah, kita udah masuk daerah sini. Jam sekarang sudah jam 4 lebih 11 menit. Jadi kita sudah jalan lebih kurang jam 2, jam 3, jam 4. Sekitar 2 jam setengah ya. 2 jam setengah kurang lebih. Kalau zaman waktu itu 2 jam setengah itu bisa tembus ke daerah ini ya, Kabupaten Bengkulu Selatan ya, dari kota Merah Putih ya. Kalau sekarang nggak bisa lagi guys, karena di jalan itu rame. Memang jalannya bagus gitu kan, cuman rame ya. Kadang-kadang kita bertemu dengan membelakangi ini ya, apa di belakang truk gitu kan. Jadi kita mau motong nggak bisa ya, itu udah berapa menit kita habis waktu seperti tadi ya, kita membelakangi, bukan membelakangi ya, kita di belakang truk. Jadi nggak bisa kita untuk meng-overtake ya. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kita spill lagi kalau sudah memasuki wilayah Maras dan Mana. Teman-teman, kita istirahat sholat asar dulu ya. Di depan kita ada warung, sebelah kiri kita ada masjid. Oke, sampai ketemu nanti setelah kita sholat ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai sholat asar ya. Kita masih nunggu Bunel, kayaknya sudah selesai. Terima kasih Masjid Nurul Iman di daerah Kecamatan Talo ini ya, yang sudah kita dibolehin untuk mampir sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Sekarang jam 16.38, jadi kita masih jauh ya menuju ke wilayah Kabupaten Kaur. Kita santai-santai saja ya, karena nggak ada yang dikejar juga ya. Ya mungkin tiba di sana jam 8 ya, nggak masalah gitu kan. Mudah-mudahan nih cuaca tetap bagus ya. Ini teduh tapi tidak hujan ya. Cuman di depan itu awan-awan sudah mulai kelabu. Tapi sepertinya sih udah tidak bakal turun hujan. Ya semoga saja.
Alhamdulillah kita sudah sholat asar. Bismillah, kita jalan kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita yang barusan saja kita berhenti untuk menunaikan ibadah sholat asar jam 16.40. Semoga saja di Kabupaten Mana kita sudah sampai nanti jam 5.30 ya. Jadi kita menuju ke Kabupaten Kaur nggak terlalu jauh lagi, sekitar 1,5 jam. Oke, kita lanjutkan perjalanan kembali. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di jalan yang lurus ini ya, yang lempeng ya, kayak jalan tol nih, di daerah Maras. Sekarang jam 17:10 ya, kita estimasi tiba di kabupaten atau di kota Mana ya, di Bengkulu Selatan itu jam ya kurang lebih jam 6 lah ya, anggaplah sejam ya, jam 6. Nanti kita dari Mana menuju ke Kaur itu kurang lebih 1,5 jam. Kurang lebih jam 8 malam kita tiba di Kabupaten Kaur. Mudah-mudahan masih ada penginapan yang buka ya, jadi kita bisa segera istirahat. Ini sebelah kanan pantai nih ya teman-teman. Wih, keren pantainya. Tapi anginnya lagi kencang sepertinya. Daerah sini penghasil batu yang seperti lurik-lurik itu ya, seperti telur puyuh ya. Warna telur puyuh, burung puyuh ya. Nah, di sini banyak nih sebelah kanan ini ya. Tuh batunya itu ya. Cuma kita tidak bisa shoot ya karena kita sedang kecepatan lumayan tinggi ya. Sini juga agak khawatir, banyak motor yang sangat kencang larinya ini. Nah, ini masjid sebelah kanan yang biasa sering kita sholat juga di sana. Oke, nanti kita lanjut lagi setibanya di kota Mana. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Mana ya. Kota Mana ini merupakan ibu kota kabupaten dari Bengkulu Selatan. Tadi kita di Maras tadi jam 5, sekarang jam 17.32, berarti sekitar setengah jam. Dari sini ke kota Mananya itu kurang lebih 10 menit. Berarti dari jalan yang lempeng tadi, nah itu lebih kurang 40 menit nih ke sini. Gitu teman-teman. Oke, nanti kita spill lagi kalau sudah sampai di kota Mananya. Wih, jalannya jalan jelek guys. Kita tiba di bundaran ini ya, kantornya Bupati Bengkulu Selatan ini ya. Nah, tadi kita udah mengitari bundarannya. Ini sebelah kiri nih guys, kantornya ini ya. Nah, itu. Kurang lebih berapa menit lagi ya? Ya mungkin 3-5 menit lah menuju ke kota Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu di kota Mana.
Sore-sore seperti ini pada sepi-sepi aja nih, biasanya rame sama anak-anak muda ini ya. Di apa namanya, di jalur yang lurus itu di daerah Padang Panjang namanya. Itu sering dipakai buat trek-trekan sepeda motor. Kayaknya di sini juga sama, cuman ini nggak ada ya. Udah mendekati sore, ini jam 17.37. Wah, apa nih? Buka hordeng. Oh, gordeng. Awas, awas. Sudah tadi. Ternyata di sini hujan, teman-teman. Oh, di itu juga udah mendung, Aduh, kita ke kanan ya. Memasuki kota Mana. Nah, ini kota Mananya di sini ya. Tapi ini masih pinggiran-pinggiran ya. Ini kita coba beberapa saat nanti melihat kota kabupatennya atau pertokoannya. Jam 17.39. Nah, berarti kan lebih kurang 40 menit dari lokasi Oh, ini lagi jalan. jalan yang lurus tadi ya, teman-teman. Kita ke kiri nih. Nah, ngilangin kesedihannya nih. Jadi teman-teman, si Ade Endut ini, Abang Pandi ya, dia tidak bisa ikut karena dia sekolah ya, dan juga sangat tanggung gitu ya kalau misalnya dia ikut saya libur beberapa hari, itu takut ketinggalan pelajaran ya. Mudah-mudahan dia tetap sehat lah, nanti kapan-kapan kita long trip bareng lagi sama si Ade Endut. Memasuki kota Mana, Bengkulu Selatan guys. Suasana di sore hari, arus lalu lintas cukup ramai ya, dan nampaknya ini baru hujan nih, tapi hujannya kayak gerimis gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti dari Mana ke Kaur itu tidak ada hujan ya. Untuk jarak tempuh dari kota Mana ke Kabupaten Kaur itu lebih kurang 67 kilo atau mungkin 1 jam 30 menit. Karena ya memang lama kalau di jalan lintas kabupaten ini, jalan nasional itu nggak ada yang lempeng-lempeng atau yang lurus-lurus ya. Di jalannya berkelok-kelok mengikuti perbukitan Bukit Barisan. Nah, ini kita pastikan, kita estimasi 1 jam 30 menit. Nanti kita coba lihat di Google Maps ya. Ini santai banget mobilnya. Kita ke kiri ya. Nah, ini pusat kotanya di sini ya, teman-teman. Kota kabupaten. Pusat pertokoannya ada di sini. Nah, ini sebelah kiri kita ada Bank Mandiri. Kemudian di depannya ada Bank BRI. Dan pertokoannya ya cukup ramai lah, karena memang ini pusat keramaiannya di sini ya. Benpop. Nah, sini teman-teman nih tempat makan nih, cuman kita nggak makan di sini ya, kita makan di Kaur aja. Ini Benpop ini nih, rame ya. Gitu. Bau-baunya kayak orang jual dukuh nih. Tapi dukuhnya udah habis deh kemarin tuh. Oh, bau asap lah buah itu. Bakar di situ deh.
teman-teman, kita sudah melewati kota Kabupaten Bengkulu Selatan, kota mana tadi ya. Sekarang kita masih mengarah ke arah kota Kaur ya, Kabupaten Kaur. Nah ini kalau Lempeng ini ke Kedurang ya, nanti kita belok kanan. Sekarang sudah jam 6 ya, jam 18. Kita belum tahu nih sholat maghribnya di mana ya, karena sholat maghrib kan hampir setengah 7. Nah, nanti kita lihat situasi dan kondisi gitu. Oke, kita ke kanan ya. Untuk di sore hari di perkampungan ini ya sangat biasa-biasa aja ya, sepi ya. Paling di daerah sini tetap aja didominasi pertumbuhan oleh pohon-pohon sawit. Di depannya ada mobil travel, mungkin ini ke Lampung juga ya, sama seperti kita ini akan ke Lampung. Cuman ini ada mobil yang rusak guys. Astagfirullahaladzim. Kaget guys, ini pas mogoknya pas di tebing tanjakan tadi itu ya. Jadi pas di tebing ya, jadi kita ragu tadi. Sementara mobil truknya itu udah mepet ke samping kiri sih, sebenarnya memberikan space jalan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Bismillah aja. Semoga dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Sekarang jam 18 lebih 12 menit teman-teman. Ini udah mulai senja ya. Nah ini pemandangannya kalau sore hari di Tugu Kabupaten Kaur milik kita. Bumi Sesejen, nggak bisa bacanya. Nah, gitu teman-teman. Rame di sini nih. Cuman ya udah mungkin rada sore jadi udah pada balik ya. Untuk cuaca alhamdulillah nih belum ada tanda-tanda mau hujan ya. Tapi memang di sana sudah gelap sih, abu-abu. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada hujan. Biar kita di perjalanannya juga, ini kan jalan malam kita kan, jadi lebih aman gitu kan ya. Gitu teman-teman. Ada pesta lagi nih guys, besok kayaknya nih. Pelaminannya udah menjulang aja nih. Cakep-cakep. Prasmanannya udah siap, warna emas. Kita masih di jalan lintas ini ya, Mana Bengkulu Selatan menuju ke Kabupaten Kaur. Nah, sekarang jam 6 atau jam 18 lebih 18 menit. Memasuki daerah apa ya, mau deket Tanjung Kemuning nih kayaknya nih. Tapi masih lumayan jauh ya, sekitar mungkin 15 atau 20 menit lagi lah sampai Tanjung Kemuning. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Masih kelihatan kah teman-teman nih, jam 6 lebih 30 menit ya, 27 menit. Ini kita udah sampai di perapatan pertigaan ya, Tanjung Kemuning. Kalau masih di jalan lintas barat Sumatera. Sambil menunggu maghrib ya. Ini belum tahu kita nih mau maghrib di mana ya, apa di penginapan atau, tapi mungkin anaknya di penginapan aja pun ya. Gitu teman-teman, mungkin kita hidupin lampu deh. Biar nampak. Iya, belum azan. Belum azan, ntar lagi misalnya 6:30 azan. Kurang lebih berapa menit ya, 45 menit lagi lah ya, atau 1 jam mungkin ya.
Ini kilometer berapa sih? Ada spotlightnya tuh, keren ya. Oke, bila tidak. Udah. Saya dari Ini udah gelap ini guys. Jam berapa ya? Jam 7. Jadi kita tadi udah sholat maghrib di Masjid Darul Mutakin ya, daerah desa Mentiring di Tanjung Kemuning. Nah, ini pas masjidnya ini pinggir laut gitu ya. Mungkin beberapa saat lagi kita nanti akan tiba di Kabupaten Kaurnya ya. Ini udah Kabupaten Kaur tapi kota Kaurnya ya. Dan kita cari penginapan teman-teman. Wih, gelap banget. Penerangannya hanya lampu ini aja nih, lampu-lampu dari penduduk ya teman-teman. Kalau lampu jalan asli ini udah nggak ada gitu ya. Dan di kiri kanan ya ada pohon ya, hutannya. Sini udah masuk. Oh, ini udah ini ya, rumah sakit ya. Oh iya, ini rumah sakit. Sebelah kirinya ini. nyampe Rumah sakit Pintuhan. Masih jauh tapi pun ke Kaurnya. Iya. Masih ke perkotaannya masih jauh. Oke teman-teman, nanti kita spill lagi ya kalau sudah sampai. Ayo nak makan kacang. Guys, malam-malam tuh guys, pesta guys. Besok mau hajatan itu belah. Wih, di keren itu. Baru dipasang-pasang ya di apa namanya tuh, di pelaminannya, variasi ya. Sekarang jam 7 lebih 10 menit mendekati kota Kabupaten Kaur ini ya. Jadi kita cari penginapan dulu, kemudian ini perut udah lapar banget nih, pengen makan gitu kan ya. Ada pecel lele gitu, udah enak banget nih. Terus kita kalau ada wedang jahe nih, wah seger. Apa toh? R dari mana tuh? R Jepara. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di kota Kabupaten Kaur. Ini lebih cepat ya, lebih cepat dari perkiraan nih. Prediksi tadi jam 8, kita jam 7 lewat 21 menit ya, anggaplah setengah 8 kita tiba di Kaurnya ya, atau nanti kita cari penginapannya gitu kan. Nah, ini persimpangannya, wis apa nih? Oh, jalannya jelek ya. Op. Ini dari sini ke, kalau ini pusat pusat pemerintahannya ini nih. Tuh. Udah ngeduk klakson ya malam-malam. Kita tidak ada lagi kegiatan malam ini dan kita cari penginapan untuk istirahat, dan besok kita lanjut kembali untuk perjalanan ke daerah Lampung. Oke. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita spill dulu ya hotelnya. Kayaknya di sini nih hotelnya nih.
hotelnya sini. Ini penginapannya ini teman-teman nih. Hotel Grand Seven. Mana nih kita? Sudahnya itu berapa? Masuk. Oh ini nih. Widih. Ini cak kos-kosan sih. Ini kayak kos-kosan guys. Nanti kita ke lobby dulu. Boleh nunggu sini ya. Ini cak kos-kosan ya. Alhamdulillah sampai juga kita di Kaur, kabupatennya Bintuhan. Ini nih hotelnya ya teman-teman ya. Hotel Grand Seven One Kaur. Aduh guys, ini kendaraan yang ngantri BBM-nya luar biasa ini. Kita kesini aja deh. Kita udah susah ini. Masuk lagi yang saya.